Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, demikian juga anggota keluarga yang ada di rumah. Baik, pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran daring atau online. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi manusia. Setelah sebelumnya, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup. Baik, kita lanjut dulu pembelajaran kita anak-anak. Tolong diperhatikan ya. Berikut ini akan kita bahas organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran tersebut, perlu juga Bapak sampaikan bahwa sistem reproduksi yang terjadi pada manusia dikategorikan ke dalam reproduksi seksual atau reproduksi secara perkawinan. Artinya, pada reproduksi seksual ini diawali dengan bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau sel ovum yang terjadi di dalam rahim, tepatnya di dalam saluran ovidum atau tuba Fallopi. Hasil dari pertemuan sel sperma dengan sel ovum ini adalah satu sel zigot. Zigot inilah yang akan kemudian berkembang menjadi individu baru setelah mengalami proses kehamilan, hingga terjadilah proses persalinan. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan atau reproduksi secara seksual atau perkawinan. Baik, kita lanjut dulu pelajaran kita. Yang pertama adalah organ reproduksi laki-laki. Nah, apa sajakah organ reproduksi pada laki-laki itu? Mari kita simak sama-sama. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari yang pertama adalah penis. Penis ini merupakan organ luar yang terbentuk dari otot. Fungsinya adalah sebagai alat ejakulasi pada anak laki-laki dan sebagai alat untuk menyalurkan sel sperma ketika terjadi perkawinan. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum juga merupakan bagian organ reproduksi laki-laki sebelah luar, menyerupai kantong. Fungsinya adalah untuk melindungi testis, baik dari gangguan secara teknis maupun secara biologis, gangguan dari kuman-kuman misalnya, dan sebagai pelindung, dan untuk menjaga keseimbangan suhu pada testis. Itu fungsi dari skrotum. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah berbentuk bulat. Jumlahnya sepasang. Terdapat di dalam skrotum. Fungsi testis ini sebagai tempat pembentukan sel sperma dan tempat pembentukan hormon testosteron. Testis ini dibangun oleh tubulus seminiferus. Nah, setiap tubulus seminiferus ini mengandung satu indung sperma yang disebut sebagai spermatogonium. Di dalamnya lah berlangsung proses pembelahan sel tersebut ketika terjadi pembentukan sel sperma. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang bentuknya seperti tanda koma, berukuran 4 cm kurang lebih. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara sel sperma yang sudah matang sebelum dikeluarkan atau disalurkan melalui saluran vas deferens. Berikutnya adalah saluran vas deferens atau saluran sperma. Fungsinya untuk menyalurkan sel sperma yang sudah matang dari epididymis menuju saluran uretra.
Dan yang terakhir adalah saluran uretra. Saluran uretra ini berfungsi untuk menyalurkan sel sperma dan menyalurkan cairan urin. Jadi saluran uretra ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai saluran ekskresi atau saluran pengeluaran ketika mengeluarkan saluran cairan urin. Dan yang kedua adalah untuk menyalurkan sel sperma. Itu dia ya. Jadi inilah beberapa saluran atau organ-organ reproduksi pada laki-laki. Berikutnya adalah selain dari organ reproduksi, di dalam sistem reproduksi laki-laki juga terdapat kelenjar reproduksi atau disebut juga kelenjar seksual. Kelenjar seksual ini fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan-cairan dan zat-zat yang berfungsi untuk mendukung proses terjadinya pembentukan sel sperma, sehingga sel sperma yang dihasilkan di dalam testis itu dapat dijaga, dapat dirangsang oleh setiap zat maupun cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar reproduksi tersebut. Apa saja itu kelenjar reproduksi pada laki-laki? Yang pertama adalah kelenjar vesika seminalis. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Dan yang berikutnya adalah kelenjar Kaupers atau kelenjar bulbouretra. Ketiga, kelenjar laki-laki atau kelenjar reproduksi pada laki-laki ini bisa kita baca setiap fungsinya di dalam modul yang sudah dibagikan sebelumnya ya. Pada gambar 1.3 yang ada di tampilan slide komputer Anda, boleh kamu perhatikan di situ terdapat bagian-bagian reproduksi pada laki-laki. Bisa diperhatikan dengan seksama gambar yang ada di layar monitor komputermu. Ini merupakan bagian-bagian dari organ-organ reproduksi laki-laki. Bisa juga kamu gambarkan di dalam bukumu. Tujuannya supaya kamu tidak lupa. Supaya kamu bisa mengenal bentuk dan bagian-bagian organ reproduksi laki-laki itu ya. Baik, kita lanjut. Bagian B-nya adalah organ reproduksi pada perempuan. Sama halnya dengan laki-laki, bahwa alat reproduksi perempuan juga dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu adalah alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin perempuan yang terletak di bagian luar terdiri dari vulva, labium, dan saluran kelamin. Dan alat kelamin perempuan yang terletak di dalam atau di bagian dalam adalah ovarium. Ovarium inilah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur dan hormon progesteron dan hormon estrogen. Di dalam ovarium itu terdapat indung telur yang disebut dengan oogonium. Oogonium inilah yang mengalami pembelahan ketika membentuk sel telur. Yang kedua adalah saluran telur atau disebut juga dengan tuba Fallopi atau oviduk. Saluran telur ini fungsinya untuk menyalurkan sel ovum yang sudah dibentuk di ovarium menuju uterus. Selain itu, saluran telur atau oviduk ini juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga adalah uterus atau yang sering kita dengarkan organ rahim. Disinilah terjadi proses perkembangan embrio menjadi janin, atau disinilah terjadinya perkembangan zigot ketika berkembang menjadi individu baru.
Baik, kita lanjutkan. Rahim ini memiliki 3 jenis dinding rahim. Yang pertama adalah dinding perimetrium atau dinding bagian luar. Disinilah tempat melekatnya sel-sel ovum yang sudah matang sebelum dibuahi. Dan ketika sel ini tidak dibuahi hingga pada akhirnya mati, maka dinding perimetrium inilah yang mengalami peluruhan atau yang disebut yaitu dengan menstruasi. Yang kedua adalah miometrium. Dinding miometrium atau dinding uterus bagian tengah fungsinya sebagai alat untuk mendorong janin ketika terjadi proses persalinan. Dan yang terakhir adalah dinding endometrium. Disinilah terdapat perkembangan embrio menjadi janin. Pada lapisan endometrium ini dapat mengembang ketika seorang ibu mengalami kehamilan, maka dinding endometrium ini dapat berkembang menyerupai balon. Disitulah berlangsung proses perkembangan sel zigot menjadi janin hingga mengalami proses persalinan. Kemudian vagina. Vagina ini merupakan bagian organ kelamin pada perempuan yang bersebelahan dengan bagian kelamin sebelah luar. Kemudian yang terakhir adalah serviks atau disebut juga dengan leher rahim. Ini berfungsi sebagai jalan keluarnya janin atau individu baru ketika terjadi persalinan, atau bayi yang baru lahir itu keluar melalui serviks atau leher rahim ketika seorang ibu mengalami proses persalinan. Jadi itulah organ-organ reproduksi yang terdapat pada perempuan. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Di sini ada gambar 1.4 yang merupakan bagian organ reproduksi perempuan. Bisa kita perhatikan dengan seksama pada gambar yang ada di layar monitor komputermu. Di situ ada gambar dari organ kelamin perempuan dan bagian-bagiannya. Silahkan diamati dan bisa juga digambar ya di bukunya. Tidak apa-apa. Tujuannya juga sama supaya kamu dapat mengingat, memahami. Jadi tidak akan lupa kalau kita sudah paham. Ya nak ya. Baik, kita lanjut. Pada akhir pembelajaran kita, sebelum kita tutup, dalam materi organ-organ reproduksi pada manusia ini, apabila ada yang kurang jelas atau sama sekali belum tahu, maka Bapak berharap anak-anak bertanya melalui WA group, atau bisa juga anak-anak bertanya melalui Japri ya, di Japri Bapak ya. Bisa, Bapak akan jawab nanti pertanyaanmu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, di bagian yang kedua ini ada tugas. Silahkan kerjakan tugas ini di kertas folio. Sama halnya ketika kamu mengerjakan tugas pada pertemuan pertama ya. Silahkan dikerjakan dengan baik, dengan teliti. Baik, kita akhiri pembelajaran kita ini. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.